Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Indah Puspitasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga saya adalah anggota muda UKM Bahasa Flat 2020. Pada video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali belajar bersama dengan saya. Di video sebelumnya, kita sudah bersama-sama belajar mengenai Hangul. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai daily Korean phrase atau frasa sehari-hari yang sering digunakan. Dari materi ini, kita juga bisa melatih cara baca Hangul kita, teman-teman. Jadi, akan semakin lancar lagi cara baca Hangul kita. Jadi, langsung saja ya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang lain atau teman, pastinya kita akan menyapa mereka. Karena menyapa orang lain merupakan salah satu budaya yang menunjukkan keramahan dan dilakukan hampir di setiap negara, termasuk di Korea. Nah, sapaan dalam bahasa Korea ada beberapa variasi yang dapat digunakan tergantung situasinya. Berikut adalah beberapa frasa sapaan dalam bahasa Korea yang digunakan menurut situasinya. Yang pertama, di waktu berjumpa atau bertemu. Di waktu ini ada frasa pertama, yaitu ada annyeong. Annyeong. Kita dapat menggunakan frasa ini saat berjumpa dengan teman akrab, karena frasa ini bersifat informal dan lebih kasual. Namun, jika tidak terlalu akrab dengan teman atau dengan orang lain, kita bisa menggunakan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo yang lebih formal. Jadi, bisa digunakan untuk siapapun, untuk yang lebih tua dari kita, atau untuk orang yang memiliki status jabatan yang lebih tinggi dari kita. Lalu selanjutnya ada annyeonghaseyo nikah. Biasa digunakan untuk situasi formal dan untuk menunjukkan penghormatan yang lebih kepada seseorang yang lebih tua atau statusnya lebih tinggi. Ketiga, salam atau sapaan tadi bisa digunakan untuk menyatakan halo, hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan diucapkan di awal perjumpaan pada hari itu. Satu hari cukup sekali saja jika digunakan bertemu dengan orang yang sama. Lalu selanjutnya ada manaso banggap습니다. Manaso banggap습니다 atau manaso bangawoyo. Manaso bangawoyo. Artinya kurang lebih setara dengan senang bertemu denganmu dengan cara yang lebih sopan dan paling formal. Nah, teman-teman, semua frasa ini dapat digunakan ketika kita bertemu orang lain di waktu kapanpun. Jadi, mau di waktu pagi hari atau malam hari, kita bisa menggunakan frasa yang umum ini, teman-teman. Lalu selanjutnya, saat berjumpa setelah lama tidak bertemu. Misalnya, Suga dan Vi tidak bertemu selama seminggu, maka bisa menggunakan frasa ini. Yang pertama ada ore manieyo. Ore manieyo. Sapaan ini kurang lebih berarti lama tidak berjumpa dengan Anda atau lama tidak berjumpa denganmu. Karena ada eo di akhir frasa, maka frasa ini bersifat formal. Lalu ada Caljine sosoyo. Sapaan ini bisa digunakan untuk menanyakan kabar seperti baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja kan? Jadi dia lebih bertanya tetapi memastikan. Karena yang diinginkan oleh penanya adalah jawaban Caljineo. Caljineo yang artinya baik-baik saja. Nah, selanjutnya, ketika bertemu di pagi hari. Ketika bertemu di pagi hari, maka frasa yang bisa kita gunakan adalah frasa-frasa berikut ini. Yang pertama, ada John Achimeo. John Achimeo. Ingat ya teman-teman, hiyat yang di bawah pasangan kata, maka tidak dibaca atau bersifat lemah. Jadi dibacanya John Achimeo. Dalam bahasa Indonesia, artinya selamat pagi. John Achimeo merupakan bentuk lain dari
전 아침니다, yang merupakan gabungan dari kata joda yang berarti bagus atau baik dan acim yang artinya pagi. Akhiran iyeyo sangat tergolong formal. Namun frasa ini umumnya hanya digunakan pada keluarga, kerabat, atau orang yang seumuran dalam kondisi yang santai. Selanjutnya ada 안녕히 주무셨습니까? 안녕히 주무셨습니까? Merupakan selamat pagi dalam bahasa Korea yang arti harfiahnya adalah selamat bangun tidur atau bertanya apakah tidur Anda nyenyak? Oleh karena itu, salam ini biasanya diucapkan pada orang yang tinggal bersama. Kamu juga bisa menggunakan anyongi jumu soyo yang sifatnya lebih santai jika dibandingkan dengan anyongi jumu semika. Selanjutnya, ketika bertemu di malam hari. Nah, ketika bertemu di malam hari, maka kita bisa menggunakan frasa-frasa berikut ini. Yang pertama, ada jonbam bonasoyo. Jonbam bonasoyo dalam bahasa Indonesia artinya adalah selamat malam. Secara harfiah, ucapan bahasa Korea selamat malam ini memiliki arti selamat melewati malam yang indah. Jonbam bonasoyo masih tergolong sopan, namun ucapan umumnya hanya digunakan pada keluarga, kerabat, atau orang yang seumuran dengan kalian dalam yang kondisi santai. Lalu, kamu juga bisa mengganti ucapan ini dengan jonbam dosoyo, jonbam dosoyo. Bahasa Korea atau frasa yang digunakan saat bertemu di malam hari selanjutnya ada 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Umumnya, kalimat ini diucapkan pada orang tua atau orang yang lebih dihormati. Selain itu, kalimat ini juga dapat berarti selamat tidur karena 주무세요 adalah bentuk formal dari jada yang artinya tidur. Nah, teman-teman, itu dia frasa yang bisa kita ucapkan saat bertemu orang lain dalam beberapa waktu dan situasi yang berbeda. Selanjutnya adalah frasa yang seringkali diucapkan di saat waktu berpisah. Nah, di saat waktu berpisah, berikut ini ada beberapa frasanya. Yang pertama ada 안녕히 가세요. 안녕히 가세요 bersifat formal dan diucapkan pada orang yang akan meninggalkan kita. Arti kalimat ini sama dengan selamat jalan. Kalimat ini dapat digunakan saat kalian berinteraksi dengan siapapun, namun biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua atau memiliki jabatan atau status yang lebih tinggi dari kita. Lalu selanjutnya ada 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Sama seperti bentuk kalimat sebelumnya, kalimat ini bisa digunakan saat kita berinteraksi dengan siapapun dan digunakan pada orang yang lebih tua atau memiliki status yang lebih tinggi. Namun perbedaannya adalah kalimat ini diucapkan jika posisinya kalian ingin meninggalkan orang tersebut dan artinya sama seperti selamat tinggal. Selanjutnya ada 다녀오겠습니다. 다녀오겠습니다 atau 갔다 올게요. 갔다 올게요. Mirip dengan bentuk dua frasa sebelumnya, yaitu 안녕히 가세요 dan 안녕히 계세요. Kalimat ini mempunyai arti yang sama seperti selamat tinggal dan diucapkan saat kita akan meninggalkan seseorang. Kalimat ini umumnya digunakan saat berpamitan atau akan bepergian ke luar rumah. Nah, selanjutnya ada 안녕. Selain dapat diucapkan sebagai frasa sapaan, kalimat ini juga dapat diucapkan sebagai salam perpisahan pada situasi informal kepada teman dekat atau kerabat yang usianya sama atau lebih muda dari kita.
Bentuk kalimat ini dapat digunakan sebagai kalimat sapaan dan perpisahan karena arti dasar anyong adalah kedamaian atau keselamatan. Dalam konteksnya, sebagai salam perpisahan, kalimat ini berarti berharap lawan bicara kita pergi dengan damai dan selamat sampai tujuan. Lalu selanjutnya ada dobab kesemnita atau tomanayo. Dobab kesemnita atau tomanayo. Selain jenis kalimat yang telah disebutkan, bentuk kalimat ini juga boleh digunakan sebagai salam perpisahan. Karena artinya adalah sampai jumpa lagi. Bentuk kalimat ini bersifat formal dan bisa digunakan pada siapapun, termasuk orang yang lebih tua atau memiliki jabatan dan status yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada nyongi jumuseo atau Jeolju museo. Ucapan lain yang digunakan sebagai salam perpisahan adalah selamat malam atau tidur. Kalimat ini berbentuk formal dan bisa digunakan oleh siapapun. Lalu yang terakhir ada caojayo atau biasa ada yang sering mengucapkannya caoja. Bentuk ini adalah bentuk informal, ucapan selamat tidur dan biasa digunakan kepada teman dekat atau kerabat yang usianya sama atau bahkan lebih muda dari kita. Nah, lalu selanjutnya adalah frasa yang diucapkan pada saat-saat makan. Yang pertama ini situasinya adalah ketika kita menerima makanan dari seseorang. Maka frasa yang diucapkan adalah yang pertama ada 맛있게 먹겠습니다. 맛있게 먹겠습니다. Adalah ucapan selamat makan dalam bahasa Korea yang bentuknya formal. Ucapan ini digunakan ketika atasan kamu atau orang yang kurang akrab denganmu ataupun orang yang lebih tua yang menawarkan makanan kepada kalian. Secara harfiah, 맛있게 먹겠습니다 artinya adalah saya akan menikmatinya. Namun juga bisa diartikan sebagai ungkapan terima kasih. Lalu ada 잘 먹을게. 잘 먹을게 merupakan ucapan selamat makan dalam bahasa Korea dalam bentuk yang informal. Secara harfiah, ucapan ini memiliki arti saya akan memakannya dengan baik. Ucapan selamat makan bahasa Korea ini dapat kita pakai ketika teman atau orang yang lebih muda dari kita memberi kita makanan. Lalu selanjutnya ada mani mogulge. Mani mogulge merupakan ucapan selamat makan dalam bahasa Korea yang fungsinya sama dengan ucapan sebelumnya. Namun, ucapan ini memiliki arti yang berbeda, yaitu saya akan makan dengan lahap. Lalu ada 맛있게 먹을게. 맛있게 먹을게 merupakan ucapan selamat makan dalam bahasa Korea yang fungsinya sama dengan 잘 먹을게 dan 많이 먹을게. Secara harfiah, 맛있게 먹을게 artinya adalah saya akan memakannya dengan nikmat. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu sekarang, situasi yang kedua adalah ketika kita yang menawarkan makanan kepada orang lain. Situasi ini juga bisa diucapkan oleh pemilik-pemilik Korea ketika menyajikan makanan kepada konsumennya atau pembelinya. Berikut ucapannya. Yang pertama ada 맛있게 드십시오. 맛있게 드십시오 merupakan bentuk yang sangat formal. Ucapan ini biasa digunakan pada atasan yang galak. Karena ucapan ini memiliki arti selamat makan. Seperti itu teman-teman. Lalu ada 맛있게 드세요. Nah, 맛있게 드세요 ini merupakan ucapan selamat makan bahasa Korea dalam bentuk formal. Ucapan ini dapat kita berikan kepada orang tua, tetangga, atau orang-orang yang kurang akrab dengan kita.
Masitge Duseo ini memiliki arti yang sama ya teman-teman, yaitu selamat makan. Lalu ada Masitge Mogo. Masitge Mogo merupakan ucapan selamat makan bahasa Korea dalam bentuk informal. Ucapan ini dapat kita berikan kepada teman atau rekan kerja atau orang-orang yang lebih muda dari kita. Masitge Mogo juga memiliki arti selamat makan. Lalu selanjutnya ada siksa haseo. Siksa haseo artinya silahkan makan. Nah, ucapan ini diucapkan ketika kita sedang menyantap makanan, lalu ada orang lain yang datang. Dan untuk jawabannya biasanya adalah mani duseo, yaitu makanlah dengan banyak. Nah, jawaban yang tadi ini, yang mani duseo, merupakan ucapan selamat makan ya dalam bahasa Korea juga ya teman-teman, dalam bentuk yang formal. Ucapan ini dapat kita berikan pada orang tua, tetangga, atau orang-orang yang kurang akrab dengan kita juga. Secara harfiah, mani duseo memiliki arti makan dengan lahap. Lalu yang terakhir ada mani mogo. Mani mogo merupakan ucapan selamat makan dalam bahasa Korea yang bentuknya informal juga. Nah, ucapan ini dapat kita berikan juga nih teman-teman kepada teman, rekan kerja, atau orang yang lebih muda darimu. Secara harfiah, mani mogo memiliki arti makan dengan lahap. Nah, lalu selanjutnya adalah frasa yang sering digunakan saat kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita, atau frasa yang digunakan saat berterima kasih. Nah, frasa-frasa yang ini sering banget loh kita dengar di drama-drama Korea atau bahkan sering kita gunakan. Yang pertama ada gomawo. Gomawo merupakan salah satu cara mengungkapkan rasa terima kasih yang paling sering digunakan. Meski terbilang populer dan banyak dipakai, tapi frasa ini tergolong dalam bahasa informal. Oleh karenanya, gomawo akan lebih tepat jika dipakai untuk mengucapkan terima kasih pada teman sebaya atau teman akrab saat berada dalam situasi yang lebih santai atau casual. Lalu ada gomawoyo. Hampir sama dengan frasa sebelumnya, yaitu gomawo. Gomawoyo ini sebenarnya merupakan bentuk yang lebih sopan. Meski lebih sopan karena ada penambahan yo di akhir frasanya, tapi tingkatannya masih sama dalam bahasa informal. Bedanya, penggunaan gomawoyo lebih ditujukan kepada teman yang tidak terlalu akrab, atau bisa juga kita gunakan kepada orang yang lebih muda. Lalu selanjutnya ada kamsa-kamsa. Nah, kamsa-kamsa ini sebenarnya cukup populer di kalangan anak muda. Terkadang, frasa gaul semacam ini juga bisa digunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih. Namun, kamsa-kamsa lebih sering digunakan dalam chatting atau saat berkirim pesan. Oleh karena itu, penggunaannya pun terbatas hanya pada teman-teman saja ya. Tidak bisa kita gunakan kepada orang yang lebih tua, karena kamsa-kamsa ini sangat-sangat bersifat informal sekali ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah kamsahyo. Kamsahyo juga dapat dipakai untuk mengungkapkan rasa terima kasih secara kasual. Meski ada penambahan yo, frasa ini kan lebih jadi sopan, tapi penggunaannya tetap ditunjukkan pada teman. Namun frasa ini sebenarnya cukup jarang digunakan atau hampir tidak pernah digunakan. Lalu selanjutnya, yang terakhir, ada gomapsemnida sama kamsahamnida. Kedua frasa ini merupakan bentuk formal dan sopan untuk mengucapkan terima kasih. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan adalah yang kamsahamnida. Biasa ditujukan pada orang yang dihormati atau lebih tua. Seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu melihat situasi dengan lebih hati-hati untuk menempatkan kedua frasa ini ya.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa frasa dalam bahasa Korea yang sering digunakan pada situasi-situasi tertentu. Nah, cukup sekian waktu belajar bersama kita. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Annyeong, teman-teman.